Halo Sobat Petani ikan lele, jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang beberapa jenis pakan alternatif yang cocok untuk ikan lele yang bagus ya. Dan juga pakan alternatif apa saja yang tidak boleh diberikan untuk ikan lele. Nah teman-teman sobat pemula, petani pemula ya, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal hingga sampai akhir supaya kalian tidak salah paham dalam pemilihan pakan alternatif ya. Karena banyak sekali pakan alternatif yang kadar proteinnya itu rendah dan juga sangat berisiko untuk ikan lele kita. Nah, pakan alternatif apa saja yang bagus untuk ikan lele? Tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pakan alternatif yang bagus untuk ikan lele ya. Yang pertama yaitu adalah ruca ya. Ruca ini untuk teman-teman yang mungkin dunia pelelehan baru itu mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ruca adalah jenis pakan alternatif berupa ikan laut ya. Biasanya ikan laut yang kecil-kecil, yang mungkin ada yang ukuran besar juga, tapi anggap saja ini limbah dari ikan yang tidak dijual ya, ataupun yang sudah expired ataupun tidak laku ya. Biasanya di kongsi-kongsi itu harganya biasanya emberan ya. Satu ember itu satu ember 25 kilo itu biasanya dijual dari mulai 10.000 ya, ada juga yang 20.000. Nah tergantung di daerah kalian lah ya. Nah pakan ini sangat rekomendasi banget karena apa ya, tinggi protein yang pertama ya. Yang kedua ini pakan berupa apa ya, ikan-ikan kecil ini tuh sangat bagus sekali untuk ikan lele ya, karena nanti akan mempercepat pertumbuhan ikan ya, dan rasanya pun akan berbeda. Nah untuk pakan alternatif ruca ini ya, untuk pengaplikasiannya teman-teman cukup dipotong-potong saja ya. Tapi untuk ikan lelenya harus teman tahu ikan lele yang sudah bisa diberikan pakan ruca ini tuh ukurannya berapa. Nah ukuran yang saya rekomendasikan ya dari mulai ukuran 1 jempol ataupun ukuran 9-12 kalau nggak salah ya. Nah itu teman-teman bisa aplikasikan dengan cara dipotong-potong kecil-kecil ya, sesuaikan dari mulut ikan tersebut. Jangan sampai terlalu besar ataupun bisa digiling. Tapi kalau digiling itu nanti dia akan beresiko airnya akan mudah rusak ya. Nah untuk pengaplikasian pakan ruca ini ya, kalau bisa kita harus main sistem kocor 24 jam ya, agar kondisi airnya tidak bau dan supaya tetangga itu tidak mencium aroma-aroma yang wangi ya, seperti itulah ya. Yang pertama pakan ruca, yang kedua pakan limbah ayam. Nah limbah ayam ini bisa berupa khusus ya, ceker, kepala, ataupun bagian tulang-tulang ikan ya. Nah teman-teman bisa melobi dari pemotongan ikan ataupun tukang-tukang sate yang biasanya bagian apa istilah tulang-tulangnya itu yang tidak dipakai, itu bisa digunakan untuk pakan ikan lele. Nah ini saya akan kasih edukasi tentang cara pengaplikasiannya, kenapa kok ada tulang yang diberikan ikan lele ya. Nah untuk tulang sendiri biasanya digiling ya, atau dibuat bubur ya, itu bisa teman ya. Nah yang kedua seperti kalau tulang kan ada ceker ya, ada tulang-tulang bagian iga ya, ada bagian pokoknya tulang lah ya. Nah untuk bagian kepala biasanya juga bisa digiling ataupun bisa juga hanya direbus ya, tapi lebih aman itu digiling ya, nanti dia berupa kecil-kecil seperti itu, dan setelah digiling nanti bisa diberikan pada ikan lele. Tentu saja dalam pemberian pakan alternatif, semua pakan alternatif kalau bisa itu kita harus main sistem kocor full 24 jam ya. Nah selain dari kepala, tulang, ceker ya, itu ada juga biasanya yang sering dipakai oleh teman-teman sobat petani ikan lele, yaitu adalah tiren ya, ataupun ayam yang mati dari industri ayam ya. Nah selain dari tiren ada juga pakan alternatif lagi, yaitu biasanya sosis ya. Nah tapi untuk sosis ini sendiri teman ya, itu tidak saya rekomendasikan karena untuk proteinnya pun dia rendah ya, rendah protein. Mungkin proteinnya sekitar 10 ataupun 15% kalau nggak salah ya. Berbeda kalau kita memakai pakan-pakan alternatif yang berupa daging ya, seperti ruca ya, tiren, ataupun limbah-limbah ayam tadi, ataupun juga memakai keong ya. Nah keong ini juga sangat rekomendasi banget, khususnya teman-teman yang di daerah rawa-rawa, sungai-sungai yang mungkin banyak keong ataupun siput sawah ya, itu sangat rekomendasi banget ya. Meskipun dalam proses pengolahannya itu agak ribet, tapi rasa dagingnya nanti akan jauh lebih enak ataupun berbeda dengan kita memberikan pakan pelet ya. Nanti rasanya itu manis dia ya.
Nah, untuk pakan kiong ini nanti untuk teman-teman ya, bagusnya itu dia yang pertama adalah modalnya itu murah karena kita nyari sendiri ya. Dan untuk pakan alternatif kiong ini memang kita harus skill itu harus ada karena dalam proses pengolahannya itu harus direbus dan diambilin satu persatu ya. Mungkin kita akan capek dengan proses pemberian pakannya, tapi itu 0 rupiah, kita hanya modal tenaga ya. Itu bisa kita berikan dari mulai satu jempol tangan atau satu jari, kita potong-potong kecil-kecil ya. Itu sangat rekomendasi banget lah untuk kiong ini ya. Dan ada lagi mungkin bisa memakai selain dari tadi yang ruca laut, bisa memakai ikan-ikan kecil sungai, bisa berupa spat ya, ikan betok yang tentunya harus diamankan dari duri-duri ya, karena sangat berisiko ikan tersedak akibat dia makan nanti bisa timbul penyakit ataupun mati ya. Nah, pakan alternatif juga banyak dari teman-teman yang salah paham, terkadang diberi pakan nasi sisa, ataupun terkadang sisa nasi yang dari toko-toko itu malah dibeli lalu diberikan pada ikan lele. Nah, itu salah paham. Nasi itu kaya serat tapi rendah protein ya teman-teman ya. Kaya serat tapi rendah protein. Nanti proses pertumbuhannya akan lama, bahkan akan stagnan di situ. Mungkin kalau teman-teman ikannya itu remaja, stagnan di remaja terus, bahkan bisa susut, ataupun kalau bisa besar dia akan kanibal makan yang lain karena dia dapat protein itu dari ikan yang dimangsa tadi. Nah, untuk pakan alternatif itu kalau bisa jangan nasi sisa ya, ataupun jangan berupa sayur-sayuran. Nah, ini saya sampaikan lagi, banyak dari teman-teman petani pemula itu memakai jenis pakan alternatif berupa kangkung. Jujur saja, siapa yang pernah praktek dengan menggunakan pakan kangkung ya. Yang kedua, memakai pakan enceng gondok ya, itu tidak masuk akal lagi ya. Enceng gondok dibuat pakan ikan lele ya. Itu dapat ilmu dari mana saya tidak tahu, tapi saya pernah lihat teman-teman memakai jenis pakan tersebut. Ataupun daun pepaya. Nah, ini lebih aneh lagi. Daun pepaya ini mengandung antibiotik yang sangat tinggi, yang mungkin kalau kita diberikan secara terus-menerus, yang pertama efeknya nanti ikan akan lepas selundir ya, mudah lepas selundir karena kandungan dia untuk antibiotik ini kan dia membunuh bakteri bukan hanya yang baik saja, bukan hanya yang bakteri yang penyakit saja, tapi yang bakteri baik pun dia akan dibasmi oleh daun pepaya ini. Dan pepaya ini bisa diberikan itu pada ikan-ikan yang sakit ya. Kalau kita mau cara pengobatan ataupun pengaplikasian ikan yang terkena air monas ataupun ikan-ikan yang sakit terkena jamur lah istilahnya, itu bisa. Nah, untuk pakan alternatif itu kalau bisa teman-teman itu pilih yang hewani ya, ataupun yang proteinnya tinggi. Nah, ada juga pakan alternatif yang berupa tanaman air, yaitu adalah azolla. Itu bisa diberikan untuk ikan lele, tapi itu pun tidak saya rekomendasikan dikasihkan full azolla, tidak bisa ya. Kalau bisa harus diseling, misal ya kita pemberian pakan 2 kali pelet, 1 kali azolla, ataupun 1:1 itu bisa. Tapi kalau full alternatif berupa azolla ataupun mata lele ataupun jenisnya ataupun bolvia ya, kan ada ya pakan alternatif yang berupa tanaman kecil itu bisa. Tapi harus perbandingan 1:1, tidak bisa full. Tapi kalau kita memakai tadi ruca, kiong, itu bisa full 3 kali bisa ya. Nah, teman-teman, dalam pemilihan pakan alternatif ini terkadang kalian itu salah tidak tahu dan salah memilih pakan alternatif. Salah satunya adalah jenis pakan roti ya, itu sangat berisiko sekali. Roti ini tuh kalau diberikan pada ikan lele, yang bahaya itu pada bagian isiannya, yaitu berupa coklat, selai dan lain sebagainya, bagian isian roti. Nah, karena dia ada minyak ya, kandungan minyak ya, ataupun mungkin blue band atau margarin, ketika dia dimakan ikan lele, biasanya dia akan banyak sekali mengandung minyak bagian kolamnya, bahkan di bagian pencernaannya pun akan mengandung minyak ya, dan itu bisa mengakibatkan ikan gagal pencernaan ya, ataupun nanti dia akan kayak kembung gitu ya. Itu sangat berisiko sekali. Pilih pakan alternatif yang aman-aman saja dan tidak berisiko. Nah, untuk sobat petani ikan lele, dalam proses pemberian pakan alternatif itu kalau bisa itu harus benar-benar selektif dan jangan asal-asal ya, karena banyak dari teman-teman yang mungkin inginnya itu irit, kepenginnya itu irit, modal rendah untungnya tinggi ataupun besar, tapi salah dalam pemberian pakan alternatif. Dari tadi yang saya sampaikan, dari roti ya, ataupun terkadang dari limbah-limbah pabrik berupa kayak
makanan-makanan ya, apalagi yang saat ini tuh limbah yang paling banyak adalah MBG ya, itu sangat banyak sekali. Itu teman-teman saya sarankan untuk bisa memilih ya. Kalau MBG itu nanti kalau ada limbahnya mungkin ya kita pilih yang bagian daging-dagingnya ya, ataupun bagian lauk-lauknya. Kalau bagian sayur-sayurnya itu nanti kita bisa diberikan pupuk, dijadikan pupuk ataupun dijadikan pakan ayam atau entok ya. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk sobat tani semua. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sobat tani semua ya.